Oke. Mulai ya, start. Selamat sore Tribuners, di mana saja berada, kita jumpa kembali ini. Semoga Tribuners semua di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan jika ada yang sakit, maka minum obat yang secukupnya dan beristirahat, dan semoga bisa cepat sembuh ya. Baik Tribuners, setiap orang, terlebih petani, mendambakan tersedianya lahan pertanian yang memadai sehingga bisa menghasilkan produk atau hasil panen yang berlimpah. Tapi tak banyak yang akan melirik dan mau mengelola lahan kering yang ada di wilayah NTT ini. Padahal jika lahan kering itu bisa dikelola dengan cara yang baik dan benar, maka akan bisa menghasilkan sumber daya alam yang luar biasa dan menjanjikan bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan daerah Nusa Tenggara Timur. Nah Tribuners, salah satu potensi sumber daya alam yang bisa dihasilkan di lahan kering, salah satunya adalah bahan untuk membuat produk minyak atsiri. Seperti apa potensi lahan kering bagi proses pembuatan minyak atsiri itu bisa dimaksimalkan, dan apa sih sebenarnya manfaat dari minyak atsiri itu bagi kehidupan? Nah Tribuners, di studio ngobrol asik Posupang dan Tribun Network, kami menghadirkan khusus seorang yang luar biasa, yaitu Kepala Laboratorium Processing Pangan Universitas Kristen Hartawacana atau UKW Kupang, yaitu Insinyur Jet Malela MSI, untuk kita berbincang tentang peluang ekspor minyak atsiri dari lahan kering NTT. Dan saya November Novel akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Dan jika ada Tribuner yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, silakan memberikan kritik atau saran atau bertanya-tanya kepada orang yang luar biasa ini, dan silakan bergabung ya, seperti itu. Selamat sore Om Jack. Selamat sore. Apa kabar? Ya, baik. Baik ya, Om Jack mungkin bisa menyapa Tribuners. Selamat sore juga Tribuners, teman-teman yang selalu mengikuti acara di Tribuners. Selamat sore dan selamat berjumpa. Om Jack, kita terakhir ketemu kapan? Kita ketemu itu sudah kurang lebih 1 tahun lalu. Iya. Tribuners, Om Jack ini adalah pakar dari berbagai perizinan. Kita mungkin bisa melihat dulu, seingat saya ada drip irrigationnya, ubi ungunya, kemudian orang dan sebagainya. Dan kali ini ada minyak atsiri. Ngomong kenapa nih tiba-tiba atau seketika saat ini kita mengenai tentang minyak atsiri? Bisa dijelaskan? Oke, terima kasih. Jadi saya kira ada isu yang serius pada saat COVID itu, orang bicara minyak kayu putih. Kita kaget semua. Akhirnya minyak kayu putih disebut sebagai salah satu obat alternatif untuk menghambat, bukan mematikan, menghambat. Dan ada informasi IPB. Dan saya mengingat kembali, ternyata minyak kayu putih ini cukup potensial di NTT. Dan ini sejarah sudah cukup lama, sudah cukup tua. Sehingga akhirnya saya bayangkan bahwa harus di-research, harus diambil kembali untuk dikembangkan, karena dia punya potensi, kenapa tidak? Sehingga akhirnya kita kembali ke meneliti minyak atsiri ini. Berarti saya kan bisa bilang bahwa dulu kita berpotensi itu. Saya kira ada satu program dari Australia pada saat itu, programnya namanya Tropical Oil, yaitu ada satu perusahaan atau proyek yang mencari minyak
bumi termasuk minyak atsiri di daerah lahan kering NTT, dan itu sudah lama dan orang tua kami bekerja di sana. Dan tidak salah bahwa saya sebut bahwa dulu minyak kayu putih kami sudah merupakan komoditi ekspor tahun 70-an, dan rendemennya dan minyak BJ-nya itu aromanya cukup baik. Kita tidak mengenal minyak kayu putih dari Ambon dulu, tidak. Kita mengenal minyak kayu putih itu dari Rote dan Tuamese Mena yang ada di Keva. Tidak salah kalau kita sekarang hidupkan lagi. Ya. Penelitian ini sudah sejak kapan ya? Kami dengan teman-teman saya, Pak Andre, ada Pak Gotli, beberapa teman dosen dan mahasiswa, kita mulai meneliti minyak kayu putih dan juga minyak-minyak atsiri yang lain ini kurang lebih sudah hampir 1 tahun, ya 10 bulan mungkin. Kita penelitian bagaimana potensi di lapangannya, bagaimana hasil kalau kita suling itu, kita mendestilasi dia, hasilnya seperti apa bisa diterima oleh publik gitu ya, potensi. Ternyata kami punya peluang. Dan ingat, kita bicara minyak atsiri, kita tidak bicara saja minyak kayu putih, tapi kita juga bicara minyak serai, minyak jeruk purut, daun jeruk purut, vanili yang cukup potensi di NTT, minyak cengkeh, minyak jahe, minyak daun selasi, dan banyak bunga-bunga tertentu yang akan diekstrak menjadi parfum. Itu cukup potensial di NTT, sehingga kami rasa sudah saatnya kita memasuki dunia industrialisasi. Dan industrialisasi yang menjanjikan cukup baik di NTT itu salah satu adalah minyak atsiri. Bahan-bahan bakunya dari mana? Apakah hanya melulu pohon kayu putih atau? Ya, salah satu pohon minyak kayu putih itu di NTT tidak dibudidaya, hidup secara liar, hidup di alam. Malah kami punya data mengatakan memang semakin menurun. Ada beberapa daerah yang saya dapat dari informasi dari departemen ke lapangan mengatakan semakin menurun. Tapi potensi ini kalau dikembangkan lagi, sebenarnya ada potensi. Terus Serai ini salah satu perusahaan dari Jakarta milik Alfonso Loimau, proyek destilasi oleh minyak atsiri dari Serai itu sudah jalan dan dia sudah kirim ke Jakarta. Anaknya yang pimpin perusahaan ini itu ada di Kabupaten Kupang. Pada saat peresmian itu Pak Wakil Bupati Kupang yang datang meresmikan pabrik itu, rumah suling Stefania Loimau, dan ini cikal bakal. Mereka menanam serai, tidak membutuhkan air yang banyak. Karena 10 cc harganya 50.000. 10 cc harganya 50.000, tidak murah. Minyak kayu putih pun demikian, itu bukan barang murah. Padahal kita di Sumba itu juga punya kayu manis yang banyak. Kita di Sumba punya cengkeh yang banyak. Jangan sampai kita beli minyak atsiri dari bahan-bahan yang kami punya di NTT yang diekspor keluar bahan mentahnya, baru datang kembali minyak atsiri dan kita beli lagi. Ini kan tidak membangun penyerapan tenaga kerja. Apalagi kalau saat kita pendekatannya adalah home industry. Setiap pabrik kecil bisa menyerap 4 tenaga kerja. Kalau kita bangun 1000 home industry, akan menerima kurang lebih 4.000 tenaga kerja terserap dalam bidang-bidang ini. Dan untuk menjual minyak atsiri ini tidak sulit. Jual yang tidak dikemas saja orang sudah beli. Apalagi kita dikemas dengan baik. Kita hitung saja kebutuhan minyak kayu putih. Sekarang setiap orang dewasa itu pegang 1 loh di Indonesia. Apalagi di masa pandemi ini ya. Ya. Yang tadi Om Zed bilang bahwa untuk menambah. Ya. Ya, itu yang kita baca ya. Dan itu semua orang sudah rasakan di Kupang. Minyak kayu putih itu cukup hebat. Nah, minyak kayu putih ini sangat potensial di lahan kering. Iya. Om Zed, tapi dari hasil penelitian sudah 10 bulan ya. Iya. Bagaimana perkembangan saat ini? Ya, sudah tahap apa sih? Jadi tahap menemukan hasilnya itu sudah. Sekarang kita survei lahan-lahan potensial yang ada di lahan kering NTT, di mana saja kita bisa kembangkan bahan-bahan tersebut. Misalnya pohon kayu putih, di daerah mana saya akan zona-zona mana akan kita blok
dan kita rekomendasi kepada pemerintah, LSM atau pembisnis bahwa daerah ini pantas dikembangkan minyak kayu putih. Saya sudah pernah mengajak seorang pengusaha yang mau masuk ke situ, yaitu Tony Pitobi. Kami sudah lihat lahannya. Jadi mungkin akan kita kembangkan ratusan hektar di sana dan kita membangun pabrik itu. Dan tanaman-tanaman ini tidak mengganggu tanaman budidaya yang lain. Bisa di celah-celah itu kita bisa menanam jagung, kita bisa menanam ubi, tidak semata-mata itu. Kalau melihat potensinya kita di daerah mana? Kalau minyak kayu putih hampir di seluruh NTT itu ada, karena dia sangat baik pada jenis-jenis tanah yang belum menjadi tanah, ya dia masih tanah mineral, itu sangat baik. Dan memang tanah-tanah kita tuh masih muda. Malah minyak kayu putih sangat cocok dengan tanah-tanah kita jenis ini. Di Sumba sebagian ada, di Sabu ada, di Rote ada. Dan dulu memang yang paling terkenal dan sampai hari ini masih menjual secara terkenal itu minyak kayu putih dari Rote. Itu cukup terkenal. Yang ada di daratan timur itu di daerah Mena, Tuamese, dan Ponu kalau tidak salah. Apakah dari hasil penelitian itu sudah sampai pada tahap produk? Ya, kami sudah menghasilkan produk ya, sampel produknya sudah ada. Sampai ke lab mengatakan bahwa dia punya rendemen lebih baik di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia? Dia punya BJ itu berat jenis yang merupakan ukuran salah satu standar itu lebih baik dari apa yang kita lihat di hasil-hasil riset di buku, di internet, di macam-macam. Kita bandingkan ini. Mungkin saat ada laboratorium yang lebih bagus lagi menolak kami punya, tapi untuk sementara ini kami beberapa teman-teman dan mahasiswa sudah menemukan itu. Jadi saya pikir kenapa kami punya barang yang sehebat ini dalam tahap tinggal landas berikut kita tidak masuk pada minyak sini yang dari segi iklim sangat baik, tanah sangat baik, tidak membutuhkan banyak air. Apakah harus ada tambahan bahan-bahan lainnya? Saya kira tidak. Ya, minyak katsiri, saya tidak tahu ada minyak kayu putih yang datang dari luar, mungkin ada penambahan alkohol, ini segi bisnis atau obat tertentu. Tapi yang murni kita harus mempertahankan murni. Karena minyak katsiri disentuh dengan bahan lain, dia berubah sifat. Malah bisa berubah menjadi racun. Sehingga kita harus menjaga baik-baik kemurnian dari minyak katsiri yang akan dikembangkan di NTT. Untuk yang penelitian 10 bulan ini ambilnya dari daerah mana? Ya, kita datangkan dari Keva. Kita datangkan dari sekitar Kabupaten Kupang, kita datangkan dari Sumba, kita datangkan dari Sabu. Memang jarak tempuh itu mempengaruhi. Kadang-kadang kalau kita lihat minyak katsiri yang berasal dari daun-daunan hanya boleh 3 jam, 3 jam perjalanan dari sangat mempengaruhi bus daun. Tapi kalau dari biji-bijian dan dari bunga cengkeh, dari akar atau dari batang, sekiranya tidak terlalu. Misalnya kalau kita mau ekstrak minyak katsiri dari kayu manis yang begitu banyak di Sumba, Flores juga ada. Ini datangkannya butuh waktu yang lama tidak apa-apa. Dan khusus yang dari daun dan dari bunga itu maksimal dia 3 jam. Hanya 3 jam. 3 jam. Dari sejak dipetik. Dipetik. Oh, sampai ke lab harus 3 jam. 3 jam. Kalau tidak berarti mengurangi aromanya. Iya. Berarti ini salah satu kendala. Iya. Kendala lain dalam penelitian. Jadi kendala lain, ini kendalanya tinggal bagaimana pengembangannya pohon itu. Jadi bagaimana budidaya kembali tanaman-tanaman ini harus dipercepat, diperkuat kembali agar benar-benar potensi pada saat pengolahan itu tidak terputus industrinya. Karena industri harus berjalan terus. Misalnya minyak kayu putih ini harus dipetik setiap hari, ya kan? Serai harus dipetik setiap hari. Misalnya di kebun Stefania saja yang ada di cabang Palembasi itu, mereka menanam kurang lebih 200.000 rumpun serai. 200.000 rumpun untuk satu hari itu mereka memasak kurang lebih 400 sampai 500 kilogram. Dan kalau ini terputus, nah itu salah satu kendala. Melihat itu ya kan, bilang tidak boleh terputus. Masyarakat bagaimana yang tidak punya sehektar-hektarnya begitu lahan, mereka kemudian bisa ikut dalam pengembangan minyak katsiri. Ya, benar. Jadi rencana kami itu strategi di lapangan itu kita bangun dalam bentuk industri. Jadi alat-alat kecil yang kita kasih pada mereka. Hari ini mereka masak dapat 50 ml, kita ambil. Ada pengusaha yang mengumpulkan untuk mengemas dengan baik, tidak harus petani. Kita hanya kasih alat-alat destilasi yang kecil, tidak mahal. Mungkin harganya 1,5 juta untuk setiap rumah tangga. Jadi mendekati industri.
Jadi dia punya jahe sedikit, dia bikin minyak atsiri. Dia punya cengkeh sedikit, dia buat minyak atsiri. Karena membuat ini tidak sesulit pabrik yang raksasa. Memang kalau pendekatan pabrik yang besar itu cukup sulit. Tapi kalau kita mini pabrik atau pendekatan dengan home industri, maka satu saat saya kira setiap orang itu dengan lahan yang sempit pun bisa memproduksi minyak atsiri. Tapi Om Z optimis masyarakat kita bisa siap. Saya kira untuk memasuki dalam dunia industri memang di mana-mana butuh waktu, butuh proses ya. Karena masyarakat kita banyak terlena di sisi budidaya. Indonesia pun demikian ya. Akhirnya sektor industri yang merupakan tingkatan kedua dari budidaya sesuai dengan pendekatan Roscoe itu bahwa industri itu akan menyerap tenaga kerja, ini kita lambat masuk. Hanya dulu Soeharto aja hebat, dia paksakan begitu banyak industri dibangun di Jawa karena untuk tenaga. Tapi kita di NTT semua kita kirim dalam bentuk mentah. Daging keluar, tulang keluar, kulit keluar. Apa kita tidak bisa bikin pabrik sepatu di Kupang kan gitu? Kalau kita punya kulit sepatu, kulit sapi baik. Kita tidak bisa bikin pabrik asam powder, asam pasta, sirup asam. Padahal sirup yang ada di Indonesia nih dari asam itu rata-rata produksi asam itu dari NTT, dari timur mana. Ya, tetapi karena kita selalu menganggap bahwa sulit memasuki dunia industrialisasi ini yang merupakan tahapan peningkatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dari hasil pertanian. Setelah budidaya harus ada basis, setelah budidaya itu harus ada industri yang menarik ini budidaya ini, itu tidak ada. Sehingga petani mau melakukan produksi di budidaya pun dia tidak mau karena pasarnya belum mau. Saya sudah buat banyak, siapa yang mau? Ya. Maka itu ada isu tentang bagaimana menanam ubi untuk buat tepung mokaf. Gampang saja petani menanam ubi, tetapi pabrik mokafnya sudah ada atau belum? Kembali ke atsiri, kapan hasil penelitiannya akan selesai? Saya kira penelitian ini tidak akan selesai terus karena sebuah industri tidak boleh mati. Ada penelitian industri lain kalau budidaya. Memang karena ada perubahan permintaan kadang-kadang dari pasar yang membutuhkan minyak atsiri seperti apa. Tapi kami harapkan bahwa begitu banyak jenis-jenis tanaman liar NTT yang beraroma. Itu bisa disebutkan seperti apa tanaman liar? Misalnya ada tanaman daun tertentu, orang timur bilang kunuk. Kunuk, ya. Kunuk itu kalau kita masuk di hutan angkring itu, kita sentuh aja dia menghasilkan aroma. Mungkinkah kita tidak mengekstrak untuk terapi kanker? Mungkin. Karena dia menjadi bahan dasar aroma terapi. Terapi ini dibutuhkan untuk orang yang stres, orang yang kanker, melupakan kesakitannya. Mungkin dia dapat mempengaruhi psikis. Dan itulah kebutuhan aromaterapi ya. Dan kebutuhan ini serius. Nah, lampling kenapa hebat, Fer? Karena teman-teman, pemirsa yang terhormat, bahwa karena kita dari lampling itu pasti semua tanaman menghasilkan minyak atsiri yang baik. Karena sintesa yang terjadi itu sempurna. Di lahan kering. Lampling, proses fotosintesanya sempurna. Airnya sedikit, kelembaban rendah. Ini sintesa minyak atsiri pasti tinggi. Itu sudah teori. Dan memang setelah dibuktikan tidak demikian. Beda aroma daun jeruk purut di Jawa dan daun-daun jeruk purut di Timur. Beda cendana di Jawa dan cendana di Timur. Karena lahan keringnya. Maka itu kenapa saya bilang lahan kering dari dulu bahwa dia sangat potensi. Tapi apakah mungkin kita bisa kembangkan 100%? Ya butuh loncatan atau pelan-pelan dan saat bahkan kita punya Jack, apa nih langkah yang harus dibuat pemerintah untuk bisa menggerakkan masyarakat agar mengoptimalkan lahan ini? Jadi tanaman-tanaman ini kan bagian yang ditanam di daerah yang tidak cocok untuk tanaman budidaya lain. Kita tidak mengganggu tanaman pangan. Misalnya kayu putih ini bagian dari hutan. Dia di bawah departemen hutan. Ya, sebagian hutannya kita konversi menjadi lahan minyak kayu putih. Supaya hasilnya dia menjadi konservasi, tapi dia juga menghasilkan
ekonomi untuk minyak kayu putih di masyarakat sekitar, sehingga dia tidak mengganggu hutan karena ada pendapatan yang lain dari sana. Terus lahan kering yang lain yang memang daerah Bobonaro atau daerah-daerah mineral yang cukup hampir 40% lahan-lahan yang tidak terpakai untuk pertanian, kita bisa kembangkan ini. Karena serai ini hanya butuh lahan itu 5 cm. Dan kadang-kadang di dalam pot juga kita bisa tanam. Iya. Ya. Mungkin serai untuk dia makan itu mesti butuh air sedikit. Iya. Tapi serai untuk aroma ini dia malah butuh kering agar dia sengsara. Ya. Dia sengsara. Itu yang Iya. Jadi aromanya lebih hebat. Kalau dia sengsara kan dia punya perjalanan sintesanya cukup baik. Mungkin ini ada pertanyaan ini dari Tribuners lewat YouTube ya atau lewat Facebook dari Johnny Ro. Di Kupang minyak atsiri apa yang dipakai? Apakah olahan lokal NTT apa saja? Penggunaannya minyak untuk kesehatan apa saja? Dan sejauh mana rakyat bisa mengelolanya menjadi home industry? Tadi sudah dijelaskan ya, tapi mungkin bisa. Oke, terima kasih. Jadi pertama yang kami lihat minyak atsiri yang cukup potensi di NTT itu adalah kayu putih yang diekstrak dari daun kayu putih ya, minyak kayu putih. Jadi dari segi kesehatan, saya bukan orang kesehatan, tapi kita membaca bahwa dia cukup baik untuk aromaterapi, membantu untuk kukus dengan air untuk pernapasan, dan itu sudah dicoba. Dan isu kuat bahwa dia memperlambat sedikit, jangan bilang menyembuhkan ya, dia memperlambat serangan virus corona. Dan ada beberapa catatan bahwa mereka-mereka yang kena virus itu mereka hanya di rumah dan bermain dengan banyak kayu putih dan bawang putih, akhirnya mereka bisa sembuh. Sehingga ini luar biasa. Nah, bagaimana hubungannya dengan home industry? Jadi memang home industry itu bagi orang NTT kurang begitu baik yang pemahamannya. Tapi bagi orang Jawa ini, seluruh tahu tempe di Jawa itu home industry. Tidak, karena memang kebutuhannya tinggi. Tidak ada satu industri modern dodol di Jawa Barat. Ini home industry. Dan ini menjadi ekonomi rakyat yang tidak bisa dihantam oleh krisis apapun, termasuk krisis COVID, tidak bisa menghasilkan home industry. Tidak bisa, karena dia sangat kuat di rakyat. NTT bisa, karena Sopi kenapa bisa? Sopi kenapa bisa? Jadi Sopi bisa. Itu juga home industry. Gula lempeng yang industri. Dan berarti bukan tidak mungkin minyak atsiri juga harus home industri. Iya. Dan ketika sudah ada pembukaan home industri, pasti kebutuhannya juga akan semakin banyak. Mungkin kan karena belum ada ya home industri, jadi itu masih beli di pabrikan. Iya. Ada lagi? Oh, masih ada nih. Dari Maria Costa Abdiatris Jovita. Bagaimana cara mendapatkan bibit pohon kayu putih? Apakah di Momere bisa tanam, Om? Makasih. Oke, terima kasih Ibu Maria. Jadi memang kami baru masuk pada riset pengolahan, karena ini merupakan hasil hutan. Selama ini NTT belum ada kembangkan. Baru-baru saya saja kembangkan 1000 anakan, semua mati Ibu Maria. Mungkin ada kesalahan karena saya ada baru mau ulang beberapa hari, karena saya akan 1 tahun fokus dengan budidaya minyak kayu putih. Di Momere sangat bisa tumbuh. Yang penting dia jangan terlalu tinggi ke 600 meter dari permukaan laut. Karena semakin tinggi minyak kayu putihnya semakin tidak bagus. Dari 600 sampai ke pinggir pantai itu dapat tumbuh dengan baik. Pesanan Ibu, saya kira kami akan usahakan. Barangkali dalam 1-2 bulan ini kalau penelitian kami tentang budidaya itu berhasil, kami akan kirim ke si Ibu untuk uji coba. Karena tanpa mempergunakan minyak kayu putih yang sudah jadi pun, kalau kita punya perut kembung atau pilek, daunnya kita usap-usap saja begini, kita tempel-tempel di perut atau kita harus hirup di hidung, itu sudah enak. Tidak harus lewat pabrikan, tidak harus diekstrak. Itulah minyak kayu putih kehebatan, karena daunnya dipuncak-puncak saja orang Kupang katakan, dicium aja sudah sempurna. Kita buang saja atas mobil, agar dalam perjalanan itu orang tidak mabuk, karena dia terapi. Dia menguap secara alamiah dalam mobil karena ada panas. Karena salah satu aromaterapi itu dipergunakan untuk orang yang tidak mual. Ya, dari pala, dari cengkeh.
Begitu orang bilang kalau mual, gosok minyak cengkeh, gosok minyak palem, gosok minyak kayu putih. Jadi Ibu Maria, kami masih riset budidaya. Kalau memang sudah ada, kita akan bisa membantu Ibu di sana. Dan kalau Ibu serius, Ibu bagian pertama dari pilot project kami nanti di Momere. Ya, kami masih bikin anakan. Ya. Tapi bicara soal penelitian ini ngomong-ngomong apa difasilitasi oleh kampus? Itu bagaimana penelitian ini? Selama ini kita riset bersama mahasiswa, baik dengan dana mahasiswa maupun dengan dana kami secara pribadi, menyiapkan waktu, mengambil daun, dan memang biaya tidak sedikit. Tapi memang inilah tugas seorang akademisi, harus riset. Dia tidak bisa bicara tanpa riset. Dia harus bicara kepada mahasiswa, kepada publik sesuatu hasil penelitian. Entah penelitian itu bermutu atau tidak, tapi dia harus sampaikan. Dan dia harus buat dulu. Jadi dana itu kami baru pakai dana pribadi dan bergandengan tangan dengan kita meminta beberapa mahasiswa untuk riset bersama. Dan menjadi penelitian mereka, menjadi hasil penelitian mereka untuk skripsi. Jadi kita mendapat keuntungan dalam proyek yang take and give atau saling menguntungkan. Ya. Ada lagi mungkin pertanyaannya? Banyak pertanyaan yang saya tidak Pak. Kita senang. Berapa banyak mahasiswa yang dilibatkan? Kemarin kita libatkan kurang lebih 7 mahasiswa. 7 mahasiswa ya. Ada yang dari Timur, ada yang dari Sabu, ada yang dari Flores, ada yang dari Sumba, dan salah satu proyek itu nanti di Fatukua dan Neoni itu anak memang dari sana, masih berasal dari sana. Saya umumkan di kampus siapa yang mahasiswa yang dari Fatukua, karena cukup potensi itu di Fatukua dan Neoni. Tapi kan kalau kita bicara soal pohon tadi, kayu putih, kan pasti lama itu tumbuhnya. Ya. Jadi tanaman-tanaman yang misalnya berpotensi yang lebih cepat kan tadi serai, apa lagi? Ya, saya kira yang paling cepat itu memang serai ya. Dalam waktu 6 bulan kalau daunnya sudah ada kami sudah bisa panen, itu sebenarnya serai paling cepat ya. Jahe itu kan harus 8 bulan. Kalau minyak kayu putih itu di atas 2 tahun. Kalau kita tanam sudah besar ya tidak lama. Karena daunnya kalau sering dipangkas dia semakin banyak menghasilkan daun. Ini ada pertanyaan yang menggelitik. Ya. Dari Tribuners, dari Hasim Asari. Sehat selalu ya Om Z, kapan-kapan petikan gitar live di Pos Kupang dong. Tadi tidak bawa gitar. Oke. Berikutnya harus bawa gitar. Iya. Ya, saya sangat klasik ya. Saya masih seperti biasa dengar. Nanti kapan-kapan kita bisa memainkan beberapa musik, Mozart, Sebastian Bach. Saya bisa langsung di Pos Kupang. Iya, kita bisa atau kita paduan dengan beberapa ahli. Dan ini dari Tribunus juga Haris Koimatan. Bagaimana membuat tanaman atsiri menjadi penting bagi masyarakat dalam berbudaya, mengusahakan atsiri, dan bagaimana cara budidaya serai yang baik dan dapat menjadi rumpun yang besar. Terima kasih Pak Haris Koimatan. Jadi bagaimana membuat tanaman atsiri menjadi penting bagi masyarakat? Ya sekarang akibat tekanan COVID ini, seluruh minyak atsiri menjadi penting. Ya kan? Tekanan kesehatan, tekanan mau makan enak dari bumbu-bumbu yang beraroma tertentu, tekanan orang memijit refleksi karena dia capek karena tekanan kerja. Jadi ada peluang, ada pasar yang begitu kuat dari ketiga hal itu. Apalagi isu serius tentang COVID ini kita tidak selesai kapan. Minggu ini saja saya yang produksi minyak kayu putih saja sudah beli minyak kayu putih 4 botol di rumah. Kalau kami masak sendiri, itu pun masih kurang. Jadi saya kira peluang ini cukup ada. Jadi dengan berbagai tekanan kesehatan, kebutuhan untuk pangan yang baik, pijat, terapi, untuk orang refleksi, sehingga itu menjadi tanaman ini bisa jadi berbudaya. Soalnya untuk serai, saya kira Pak Haris untuk menanam serai ini tidak sulit ya. Tidak beda dengan menanam serai yang kita punya ini ya. Jadi ya kalau saya terangkan budidaya ini agak lama. Jadi serai itu digunting akarnya sampai botak benar, direndam dalam air dulu kurang lebih 3 hari. Setelah dia punya akar hidup langsung dipindahkan. Maka itu kita bisa beli yang dari pasar itu atau tidak boleh? Ada, boleh juga itu. Tapi ada yang memang untuk minyak, untuk aroma. Jadi serai wangi orang katakan.
Jadi serai ini dia punya aroma daunnya lebih tajam sih, lebih tajam dari serai yang kita makan. Ya. Iya. Tapi boleh juga kita masak dengan serai yang biasa ini. Karena kebetulan serai itu banyak dan daunnya dibuang-buang. Kenapa orang yang tanam serai tidak punya alat, kita kasih alat destilasi pada dia yang kecil. Jadi dia ambil batang serai dia jual untuk kebutuhan konsumsi bumbu. Daunnya tetangganya dia bumbu. Satu hari kalau dia bisa masak 5-6 kilo, 5 kilo 50 ml. Oh, jadi 50 kilo 50 liter. Tidak sampai, ya dia hanya 14 liter, 14 kilogram. Ada yang alat ini hanya untuk isi 20 kilogram. Tapi apakah ini alat ini juga disiapkan? Mestinya kami siap sebagai orang yang sebagai dosen, sebagai orang yang berpikir maju, kami harus siap kasih masyarakat. Masyarakat memang tidak punya uang untuk membeli barang-barang itu. Entah saya nanti dibantu LSM atau dibantu oleh pemerintah, tapi secara pribadi harus untuk menghasilkan ini kita harus rugi untuk memproduksi, dan ini sudah biasa bagi saya. Apakah ada kolaborasi ke depannya dengan pemerintah? Jadi mereka menyiapkan alat itu memberikan kepada masyarakat dan masyarakat di sini. Ya, sementara ini pemerintah Sabu sudah meminta saya seperangkat alat lengkap untuk proyek 2022. Dia akan bangun pabrik mini itu di Menia katanya. Untuk kayu putih dan alkohol. Karena alatnya satu. Destilasi alkohol dan destilasi ini tidak beda. Alatnya alat destilasi. Ya, saya sudah menulis dan sudah kirim kepada kepala Deperindaknya di Sabu. Sudah mulai. Jadi mungkin April atau bulan 5 tahun 2022 Sabu sudah bisa action. Malah kami siapkan sampai kemasan sampai ekspor. Untuk atsiri dan atsiri dan alkohol. Karena dia punya potensi lontar. Dan dari buah lontar sendiri ini kami akan mengekstrak aromanya juga. Buah lontar yang masak bisa. Atsiri cuma buat karena aroma di buah lontar itu kita cuci di piring yang berikan saja tanpa sabun, habisnya tidak ada. Kenapa kita pakai mama lemon yang rasa lemon? Mestinya mama lemon kami rasanya lontar. Karena kita bagaimana make extra. Jadi ini beda ya, berarti kan produknya beda. Iya. Mama lemon. Ya, ini bukan mama lemon, mama lontar. Iya. Produk dari NTT ini peluang sebenarnya. Iya. Dan kabupaten lain saya kira harus tangkap peluang ini ya. Iya. Yang Sabu sudah sudah duluan, Sabu sudah duluan, dan kabupaten iya. lain bagaimana? Iya. Kemudian harapannya apa sih? Harapannya bahwa setelah kami membuat riset pangan selesai, saya riset tentang pengembangan hubungan antara peternakan dan tanaman pangan sudah selesai. Saya sudah tutup buku untuk itu. Tinggal sekarang nanti ada orang yang mau mengikuti atau tidak, pemerintah mengikuti atau banyak LSM yang akan mengikuti. Kami sudah harus fokus dengan riset ini. Dan ke depan itu ada satu riset lagi dengan teman-teman LSM itu untuk perlindungan mangrove dalam proyek yang disebut dengan proyek trading karbon. Bagaimana menurunkan karbon di dunia. Nah, itu akan kita plot di Kabupaten Kupang dan Merauke sehingga nanti proyek itu ke depan. Tapi untuk minyak atsiri ini memang kita tidak boleh lepas. Jadi saya karena ada makanan-makanan tertentu pun, kenapa kita kasih cengkeh? Kenapa kita tidak kasih aja aroma cengkeh? Gitu aja. Dan untuk masyarakat, ya untuk masyarakat, memang kalau masyarakat akhirnya kita harus membuat harapan untuk mereka kan. Dan kita udah kaji cukup lama. Jadi kita akan turun sosialisasi di tempat-tempat yang potensial dengan banyak tanaman ini. Misalnya bibit serai dapat diambil cuma-cuma, tidak bayar, di kebun milik Stefania Loimau di cabang Elemasi. Jadi bibit ini ambil tanam, nanti daunnya dijual kembali kepada perusahaan. jadi bibitnya bisa diambil gratis. Bisa dapat gratis. Bisa diumumkan untuk ambil gratis. Itu kita punya konsep bantu ini. Jadi satu saat mungkin mereka masyarakat untuk sudah menanam itu yang kali mereka tidak suling, tidak destilasi, tapi mereka hanya punya daun saja serahkan. Minyak kayu putih nanti potong-potong di karung timbang, 1 kilo 5.000. Dan itu batangnya dia jual. Iya. Bisa saja dia bawa daun serai ke sini, atau daun minyak kayu putih, atau apa-apa. Dia tidak harus punya pabrik. Kalau home industri yang gagal, harus ada pabrik di beberapa titik tertentu. Tapi masyarakat hanya membawa hasil panennya untuk timbang ke sana. Saya kira itu salah satu pendekatan nanti yang akan kita sosialisasi kepada masyarakat. Optimis kalau ini akan. Ya,
saya selalu optimis ya, bahwa kalau kita fokus, kalau kita yakin dan pasar juga tersedia, saya optimis bahwa minyak kaciri akan jalan. Karena minyak kaciri bukan membuat sesuatu bergerom-gerom, dia hanya jual ke mililiter. Ya, mungkin kita punya pabrik parfum di Kupang suatu saat. Kenapa parfum kita letakkan dari luar yang tidak asli? Karena kita punya alkohol. Begitu ada minyak kaciri, ini parfum, kan gitu. Kita punya alkohol yang beda loh, ya. Iya. Bisa aroma-aroma lokal ya. Aroma lokal. Ya. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari Tribuners, tidak ada lagi ya. Menjadi harapan untuk kampus sendiri bagaimana? Ada dosen? Ya, saya kira untuk dunia kampus bukan saja IPAW ya, karena kami tidak punya laboratorium yang terlalu hebat. Ada kampus Undana, ada Unika, ada Muhammadiyah. Sehingga kampus sudah saatnya berkolaborasi untuk mengangkut riset lokal. Riset kita harus mengarah kepada potensi lokal, terus memiliki pasar yang sustainability atau pasar yang berkelanjutan. Sehingga kampus harus berani menyiapkan dana-dana yang baik untuk riset maupun untuk pengembangan. Jadi tidak saja riset and development, tidak bisa tidak. Saya kira kampus harus menjadi pusat R&G. R&G itu riset and development. Jadi setelah hasil penelitian begitu banyak, harus dibawa ke lapangan untuk masyarakat. Ini baru kampus. Sekarang kampus kita Menara Gading sebagai pusat penumpukan riset, tapi untuk developmentnya tidak ada. Karena apa? Karena untuk development kita tidak ada biaya-biaya yang besar, sehingga sudah saatnya kita berdiri R&G. Bukan tidak mungkin dana itu bisa kolaborasi dengan pemerintah, sehingga pemerintah yang mungkin membantu kampus. Ya, saya kira mestinya bisa, ya kan? Mestinya bisa. Tapi tekanan politik ke sana, karena semua anggaran pemerintah itu bisa keluar karena tekanan politik, bukan tekanan akademik. Ini beda dengan Amerika. Jadi kalau kita punya tekanan politik tidak ada, itu sulit. Maka ruang publik untuk masuk ke rencana anggaran itu hanya butuh ruang tekanan politik. Nah, kami selalu dengan beberapa anggota DPR, dulu masih ada Pak Winston Rondo, kami punya ruang ke sana. Tapi sekarang hampir-hampir kami tidak punya ruang politik untuk memberitahu isi hati akademik kepada pemerintah. Tapi ini artinya jangan juga menjadi kendala ya, untuk akhirnya masyarakat tidak mulai melakukan budidaya. Oh, masih ada satu lagi nih, dari Haris Koimatan. Apakah ada kemungkinan mendorong kerjasama Pos Kupang dan jaringannya dan kampus dan LSM dan Pemda untuk pilot atsiri? Kami kawan-kawan dari CIS Timur siap untuk support. Oke, selamat ya. Terima kasih ya Pak Haris ya, luar biasa ya. Jadi ada relawan dari CIS Timur sudah mau masuk. Saya kira bisa saja ya. Kami kampus kalau mau uji satu pilot project, kami sudah punya satu tempat, yaitu Naomi dan Peluang. Makanya Pos Kupang hanya kita minta untuk mempromosi. Nanti pabrik masing-masing ya. Pabrikasi teknologi dan orang kami atau wacana sudah mulai siap. Karena memang kita hasilkan seorang mahasiswa yang hasil penelitiannya sangat baik, itu dia berasal dari kampung itu. Memang kita sengaja cari apa pada masyarakat, dari kita dapat orang. Ya, target kami, iya, kita akan membangun di Fatukua dan Uni barangkali mini pabrik untuk pertama ini. Kalau kita bisa bekerja sama dengan untuk bekerja, mungkin bisa menyiapkan orang-orangnya juga di daerah. Iya. Karena tidak mahal ya. Saya mau mengatakan bahwa mungkin kita pakai uang di bawah 10 juta ya. Karena drone yang alatnya tidak mahal, botolnya murah, tidak perlu kemasan. Karena begitu minyak kayu putih ada orang belum beli. Nanti kalau sudah ke depannya itu murah. Iya. Jadi saya kira bisa saja Om Haris ya, kita padukan pemikiran-pemikiran ini untuk kita bangun satu pilot project atsiri di Kabupaten Kupang atau Kota Kupang. Baik, ada lagi sudah. Baik Tribuners, demikian acara ngobrol asik poskupang.com Tribun Network bersama Kepala Laboratorium Processing Pangan UKAW Kupang, Insinyur Det Malela MSI, tentang peluang ekspor minyak atsiri dari lahan kering NTT. Jadi Tribuners, terbuka sekali peluang bagaimana masyarakat bisa mengembangkan berbagai sumber daya di lahan kering ya, potensinya sangat besar. Dan saya terus
mengajak Tribuners untuk bisa tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan Pak Z, saya atas nama manajemen Pos Kupang menyampaikan terima kasih banyak atas kedatangannya di studio kita, dan kita berharap akan datang terus teman-teman dosen untuk membahas isu-isu penting tentang pertanian dan pengembangan untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya, siap, pasti kami selalu. Dan Tribuners jangan lupa untuk terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal online Pos Kupang dan print Pos Kupang. Akhir kata, saya Novemi Leo Novel bersama Insinyur Jack Malalang MSI pamit dan undur diri.